Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari fi sairil asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah, la ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mawtana fil nabi kalimatan syaharna lim nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Afdalul ibadi darajatan indallahi yaumul qiyamah az-zakirinallaha katsira, yang artinya adalah hamba-hamba Allah yang terbaik derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak itu berzikir kepada Allah. Nah, jadi derajat yang paling tinggi di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Namun ada dua arti orang yang banyak berzikir kepada Allah. Arti syariat ada, arti hakikat ada. Kalau arti secara syariat itu banyak-banyak berzikir. Syariat. Kalau orang hakikat, nah, ialah orang yang banyak. Orang yang banyak itu nanang berzikir itu Allah pada hakikatnya. Bukan banyaknya berzikir. Biar banyak berzikir, amun kada tahu siapa nang hakikatnya nang berzikir. Nah itu maksudnya. Makanya kan hamba-hamba yang terbaik derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak itu. Nah, orang yang banyak kan banyak ini kan sebaratan siapa nang berzikir. Bukan orang yang banyak berzikir, itu bujur aja secara syariat. Kalau banyak berzikir, amun kada tahu daripada dizikirakan siapa, percuma. Sebenarnya kalau orang hakikat itu bukan banyaknya berzikir, bukan banyaknya membaca salawat, bukan banyaknya salat, bukan banyaknya beramal. Tapi meminandui nang berzikir ni siapa? Nang meminandui hakikat salat siapa? Amun kita nang berzikir luput. Karena kita la haula wala. Sedangkan sebelum berzikir, lihat orang yang memimpin zikir biasanya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdal nang berzikir itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu kataku, itu aku gitu. Jadi nama kata la ilaha illallah itu si bukan kita. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir. Nah itu. Jadi kalimat zikir itu menafikan dan menisbatkan. Nafi meniadakan, isbat menyatakan. Nafi apa? Isbat apa? Jadi dua makna aja. Zikir itu maknanya ada dua. Makna nafi dan isbat. Mungkin kada tahu yang ini kosong zikirnya. Apa garang nafi, apa garang isbat. Nafi itu artinya meniadakan. Isbat menyatakan. Jadi meniadakan dan menyatakan apa itu? Kalau meniadakan itu tiada, tuh hak hamba, tiada. Nah, kalau isbat menyatakan hak Allah. Nah, jadi orang yang berzikir, zikir itu mengandung dua makna, nafi dan isbat. Nafi tiada, isbat nyata. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 28, yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabbit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan tetapkanlah oleh kamu dengan kalimat yang tetap. Nah, tetapkan, benarkan, nyatakan dengan kalimat yang tetap dunia sampai akhirat.
Kalau secara syariat, berzikir itu mulai dunia sampai ke akhirat itu syariat. Kalau hakikat, berzikir itu mulai dunia sampai akhirat. Dunia itu awak, batang tubuh, akhirat rohani. Nah, jadi diandak bujur-bujur, nyatakan, sabit, nyatakan dunia dan akhirat itu kalimat la ilaha illallah. Kalau syariat itu kayak itu lah, tetapkan dengan kalimat yang tetap ya la ilaha illallah dunia sampai akhirat. Itu membaca. Kalau hakikat kada membaca lagi, tapi menetapkan dan menyatakan, sabit, nyata, tetap. Apa yang ditetapkan? Kalimat la ilaha illallah pada awak, kalimat la ilaha illallah pada roh. Jadi roh ini la ilaha illallah, jasad pun la ilaha illallah. Karena jasad kita ini terdiri daripada 7 lapis bumi. Jasad kita ini la ilaha illallah. Nah, jadi di situ diandak. Makanya ditetapkan, jajak ibadah ditetapkan itu diandak kalimat la ilaha illallah pada batang tubuh dunia. Diandak kalimat la ilaha illallah pada akhirat roh. Jadi bumi ini awak, bulu kulit, kalian ini bulu kulit, gantilah dengan kalimat la. Darah daging ganti dengan kalimat ilaha. Urat tulang ganti dengan kalimat ilah. Utak somsom ganti dengan kalimat Allah. Ampe sudah ngarannya bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak somsom, ampe. Karena terpindah tuh badan dan terganti. Diandak sudah. Yusabit, dinyatakan kalimat la ilaha illallah. Nah, rohani pun sama. Ganti rohani itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dicabut andak la ilaha illallah. Nah, itu yang maknanya tadi surah Ibrahim ayat 28, yusabbitul lahul ladina amanu biqauli sabbit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan tetapkanlah oleh kamu dengan kalimat yang tetap, kalimat la ilaha illallah dunia sampai akhirat. Handi kira orang kayak apa? Apakah dibaca mulai dunia sampai ke akhirat? Itu bujur ya syariat. Kalau hakikat itu artinya ditetapkan, nyatakan, sabit. Nah, sedang isbat, madang isbat, jadi isbat itu berarti penetapan gerak. Nah, sama isbatkan kalimat la ilaha illallah pada awak, isbatkan kalimat la ilaha illallah pada kalimat roh. Awak, nah, bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Jadi amun bulu kulit aja hancur, darah daging hancur, urat tulang hancur, otak sumsum pun bisa hancur. Tapi diganti, bulu kulit ganti dengan kalimat la, darah daging ganti dengan kalimat ilaha, urat tulang ganti dengan kalimat ilah, otak sumsum ganti dengan kalimat Allah. Nah, berarti batang tubuh kita la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Begitu juga rohani. Tetapkan dan benarkan, nyatakan bahwa roh itu kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi zahir dan batin. Amun batang tubuh nih kalimatnya sudah tetap di awak la ilaha illallah, rohani di la ilaha illallah. Berarti bertubuhkan kalimat la ilaha illallah, bernyawakan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku wujud kenyataan Allah. Amun aku nih wujud kenyataan Allah Ta'ala, berarti kan ada wujud manusia lagi. Berarti kan ada lagi wujud diri kita. Ayo, maulah cacing memakankan kalimat la ilaha, sudah resapnya. Memasrahkan kalimat la ilaha illallah pada awak. Ngaran meresapakan ini memasrahkan itu artinya andak sama. Ini gebin. Resapakan banyu teh. Jadi banyu teh itu diresapkan ke banyu gebin, hancur gebin teh nah ada. Resapkan kalimat la ilaha illallah pada awak. Lenyap awak, lebur awak, la ilaha illallah yang ada. Lenyap roh, kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi jahir batin la ilaha illallah. Jadi sesuai aja kita berzikir la ilaha illallah. Muntungnya, awaknya dan rohnya.
Kalau orang syariat cuma lidahnya aja berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemana tujuannya nah? Muntung nih nah. Kalau orang syariat berzikir la ilaha illallah kemana? Kada tahu orang. Kalau orang hakikat muntung mengatakan la ilaha illallah tujuannya kepada jasmani dan rohani. Nah karena jadi artinya tadi tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku wujud kenyataan Allah. Menyatanya wujud Allah Ta'ala ya. Ada lagi jin, ada lagi setan, ada Israel. Israel kada sanggup, kenapa nah? Karena rohnya tadi la ilaha illallah. Karena jasmaninya juga la ilaha illallah. Kada mungkin cacing memakan, kada mungkin api neraka menyentuh. Kenapa? Karena jasmaninya dan rohaninya mengandung kalimat la ilaha illallah. Nah ini orang-orang yang gemar berzikir nang kana inya 1000 2000 berzikir tapi karena ilmunya kada tahu. Ada kita kan karena ilmunya tahu di sini tadi. Nah biar kita sekali la ilaha illallah. Nah makanya kalimat la ilaha illallah itu menembus 7 petala bumi dan 7 petala langit. Kayak pagarang menembus 7 petala bumi dan 7 petala langit itu kalimat la ilaha illallah. Kan bumi awak, kalau tadi awak bumi, sedangkan langit itu roh. Nah, langit roh, awak bumi. Jadi kalimat la ilaha illallah itu menembus 7 petala bumi dan 7 petala langit. Karena kayak ini kita berzikir adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha awak menembus 7 petala bumi. Betul pulang masuknya illallah menembus 7 petala langit. Jadi kalimat la ilaha illallah ini separuh keluar, separuh masuk. La ilaha keluar tuh, masuk illallah. La ilaha ke bawah, berarti ke bumi. Nah menembus 7 petala bumi. Naiknya illallah menembus 7 petala langit. Kada kegampangan kalimat la ilaha illallah ini. Karena kalimat la ilaha illallah jakanya ibaratnya itu distributornya, ibaratnya barang-barang itu masuk ke dalam gudang yang besar, gudang dan gedung yang besar. Di situ tempat perhimpunan segala barang-barang. Nah ini kalimat la ilaha illallah. Kan tadi menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi, 7 petala bumi, 7 petala langit. Oh sekalinya itu 7 petala bumi iya awak, 7 petala langit iya arroh. Nah jadi 7 petala langit. Jadi sesuai aja hinak kita, zikir kita. Hinak kita ini kan 2, keluar lawan ke dalam lah. Nah bilanya hinak kita ini keluar itu mengandung kalimat la ilaha. Bilanya napas kita naik ke atas mengandung kalimat illallah. Nah bilanya keluar napas kita mengandung kalimat la ilaha. Andalnya ke bumi ya ke awak ya 7 lapis bumi. Nah lalu illallah. Nah berarti naik ke atas. Itulah 7 petala langit. Nah di situ. Jadi zikirnya 2 aja lagi. Lah ke awak karoh, ke awak karoh, ke awak karoh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah jadi itu aja. Kada sanggup lagi umpamanya kita amal ibadah, kada sanggup lagi ini sudah garing umpamanya ibaratnya nang sudah kan tasandar aja lagi, duduk aja lagi, rabah aja lagi, sembahyang kata pihingkat lagi ibaratnya ada kawa main napas aja lagi lah. Nah napas keluar la ilaha menembus 7 petala bumi illallah, naik menembus 7 petala langit, keluar la ilaha, masuk illallah, keluar la ilaha, masuk illallah. Sama kita nah tur naik napas kita nih, tur naik aja nih. Nah tur naik gawian siapa yuk? Gawian Allah. Kada ada gawian kita, gawian roh yang tur naik nih. Gawian roh, gawian siapa? Dan gawian Allah. Nah makanya berzikir lah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Nah itu
Jadi kalimat zikir ini tadi, disitulah perhimpunan segala barang-barang. Jika diumpamakan barang apa yang ada di dunia ini masuk ke dalam gudang, masuk ke dalam gedung. Jadi gedung itulah la ilaha illallah. Sama lah. Jadi menembus mata. Nah isinya kan, nah, kayak gudang gedung tadi kan isinya ibaratnya saja kan plastik, kayu, kendaraan. Nah ada la ilaha gudang gedung, isinya apa? Ya mata, telinga, muntok, betis. Kenapa? Betis berjalan, kenapa? Karena la ilaha illallah. Nah, telinga mendengar, kenapa? Karena la ilaha illallah. Mata pian melihat, kenapa? Karena la ilaha illallah. Muntung ulun bepandir, kenapa? La ilaha illallah. Siapa artinya nang berlaku? La ilaha. Nah, pinando sudah di situ. Ayo, tidak ada halangan artinya untuk menembus surga. Jalan mana ya? Jalan kalimat la ilaha illallah. Karena orang marifat ini bisa jalan nur, bisa jalan jat, bisa jalan kalimat la ilaha illallah di situ. Nah, jalan sifat 7 bisa. Hari ini kan jalan kalimat la ilaha illallah tadi. Karena menembus 7 patala bumi dan 7 patala langit. Nah, jadi ngatakan 7 patala bumi ya awak, 7 patala langit ya kalimat roh. Jadi napas ini turun naik. Jadi bilanya napas kita itu artinya la ilah, tuh keluar napas ke awak. Nah napas kita nana ke awak, nah la ilah tak masuk, ilallah keluar, la ilah masuk, keluar, masuk. Itu bang lagi dua ini gawiannya lah sembahyang ini namanya baca salawat ini. Nah ini bang lagi nanti ada menghadang detik-detik akhir itu ke dalam hilang. Amun berarti lepas daripada raga jelas buruk. Nah jadi la ilah sok illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah. Kuring kita hilang. Nah jadi kita garing umpamanya, garing tersandar umpamanya tarabah. Main ini jeleki, ini kada kau lagi, ini kada kau lagi bertasbih. Ini benar lagi nah. Nah siapa ini diri yang sebenar-benarnya diri. Nah kembalinya kena ke akhirat. Ini kan dunia. Nah jadi nafas ini, nah ini kan orang akhirat. Kawak ada di dunia karena ke akhirat kembali. Kalau napas keluar jelas berpisah lawan raga. Tapi akhir hayat kita, akhir kalam kita hilang. Berarti ada aja di sini. Karena roh itu tidak mati, roh itu hidup. Nah cuma kada bersemayam di jantung, kada bersemayam lagi di jimit, kada bersemayam di jantung, rohnya ada. Nah jadi rohnya ada tapi kada bersemayam ke jantung. Jakanya bernampak bersemayam ke jantung karena pas hidup. Nah cuma rohnya ada. Roh tidak boleh dikatakan mati karena roh kekal dikekalkan. Siapa roh tadi? Muhammad. Nah di situ Muhammad itu sifatnya Allah, itu kekasihnya Allah. Makanya kekasihnya Allah ya satu ya Muhammad. Makanya ngarnya Habibullah, Habib. Nah, Habib satu aja, Habibullah, Habib kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Muhammad. Muhammad jangan ada lagi yang lain. Yang lainnya mana nasab keturunannya. Nah itu Habib, Roh Muhammad. Makanya kan di situ siapa yang artinya mengandung darah daging juriyat Muhammad, haram api neraka memakan. Juriyat darah daging roh itu siapa? Muhammad kada. Awaknya siapa? Awak kita ini menjadi tanah air angin api, tapi tanah daripada nur, air daripada nur Muhammad, angin daripada nur Muhammad, api daripada nur Muhammad. Ini barang roh bang daripada nur Muhammad, juriyat Muhammad kada. Itu nah asli pada ilmu, pada hakikat. Nah, asyarafu bil ada bila bin nasab. Kemuliaan bukan terletak daripada keturunan nasab.
tapi akhlak, adab daripada ilmu tadi. Dan diripian siapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada diri kalian diutus roh Muhammad. Muhammad itu roh itu ya Muhammad. Roh kita ini kenyataan daripada roh di Madinah. Karena roh di Madinah kada lagi memakai awak Nabi, kada lagi memakai awak Nabi Muhammad. Jadi rohnya kemana? Bersemayam di kalbul mukminin. Makanya wajar aja ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ujar Tuhan di antara kalangan kalian ada Muhammad. Nah, kata jalaitan ya qalbi musfiran duna qinai, engkau telah tampak ya Muhammad di batin kami yang terang yang tidak terdinding. Karena ilmu ma'rifat inya lalu kasyaf tembus. Biar inya parak tapi inya kada melihat. Nah, nang ianya tuh melihat walaupun jauh. Inya jauh aja mana tak apalagi parak. Inya parak aja kada melihat apalagi jauh. Nah itu. Ini kalau orang marifat, nah dinding, parak kada tahu di sebelah, itu nah jauh melihat. Sama aja kayak ibaratnya kita bahasa hakikat, pian umpamanya ke Madinah, kada tahu ilmunya, kada merasakan kalau melihat Muhammad pada hakikatnya. Nah, ada kita di jauh melihat karena siapa sendiri, nah melihatnya, melihat bukan dengan biji mata tapi dengan ilmu, kan ilmu. Ya orang pada hantar kan ilmu. Nah, mana ilmunya? Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi, telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Kata jalla ita qalbi musfiran duna kinai. Marhaban ya nur aini. Selamat datang wahai nur yang memancar pada mata. Mata pian tu nah memancar melihat karena nur kala. Nah, makanya marhaban ya nur aini. Selamat datang wahai nur. Nur itu ya roh ya Muhammad ya ijat ya nur ya Allah. Ini memancarkan mata lah. Nah itu maksudnya. Kalau berbicara masalah nur, nur sifat. Kalau jatnya ya Allah Ta'ala. Nah makanya marhaban ya nur ini. Nih. Selamat datang wahai nur nih. Nur lah. Nur itu ya roh itu ya nur. Kalau ke atas nur ke bawah roh. Nah jadi ambil di tengah nur. Selamat datang wahai nur yang memancar pada mata kalian. Coba cabut roh pian. Memancarlah mata melihat. Nah itu sebenarnya nang rawi-rawi nang apa itu nang orang-orang bapak itu tujuannya kasih diseberitaan sebenarnya karena nang di Madinah ini kan jasad sidin enggak roh sidin yang hidup itu nah kesini jadi cukup di sini sama lampu di rumah ini nah kan kenyataan dari PLN. Jadi kita bilanya anak menyalai lampu, menyalai TV, menyalai salon, berarti kada lagi ke PLN sudah ada di rumah, hadap menyalai aja lagi. Sama kita membaca salawat salam alaika ya Rasul kasini. Mun orang syariat bujur aja, kada wani menyalakan tuh orang syariat. Kalau orang hakikat, ya pikirkan nah. Nah, makanya nengar Rasulullah itu bahasa pikirnya pesuruh Allah kasar. Tapi bujur hanya dipikir kada salah. Tapi kasar. Naikakan lagi, dibaikakan, jakai bertu dibaikakan lagi. Yang namanya Rasul itu utusan Allah. Tak baik sedikit kalau tauhid. Kalau tasawufnya Rasulullah itu ganti Allah Ta'ala. Berarti Rasul itu siapa? Nah, gantinya Allah Ta'ala. Jadi kan Allah Ta'ala bersemayam di jasad Nabi. Nah, jadi Nabi-nya wafat Nabi Muhammad. Jadi nang roh Allah Ta'alanya di mana? Ya ke sini. Nah, di situ. Jadi haram api neraka memakan. Haram cacing memakan. Haram bumi memakan. Karena ini sudah sudah nur tadi. Kalau ambil kalimat la ilaha illallah tadi kan jasad la ilaha illallah kala. Roh la ilaha illallah. Nah, kalau mengambil pulang kan nur sama aja. Ini jahir nur, roh nur Muhammad. Ini Nur Muhammad Namu Hadas. Sedangkan roh itu Nur Muhammad Kadim. Ke atasnya lagi Nurun ala Nurin. Nah jadi sama aja. Bilanya ke bawah mencair jadi banyu. Bilanya masukkan ke dalam kulkas jadi sebatu. Keluarkan jadi banyu sama. Bila kepada sifat berarti Nur Muhammad. Bila kepada zat yang la ilaha illallah tadi sama aja. Nah jadi disitulah. Karena artinya jangan ibaratnya rokok itu tingkat 4 lah. Jadi 1, 2, 3, 4. Pian anak guring di nomor 1 bisa, anak guring di nomor 2 bisa,
hendak guring di nomor 3 bisa, hendak guring di rokok tingkat 4 bisa, sama anak. Ujar jasad, aku nang berjalan, bujur jasmani. Ujar rohani, aku nang berjalan, bujur juga. Ujar nurani, ujar Nur Muhammad, aku nang berjalan, bujur juga. Ujar Rabbani Tuhan, aku nang berjalan, sama. Mbah, sabartan. Nah, di situ sama nang rokok ini tadi, ampun siapa? Ampunnya seikung aja. Ampunnya seikung, hendak ke rokok pertama bisa, hendak rokok tingkat kedua bisa, rokok tingkat ketiga bisa, rokok nang tingkat keempat bisa. Sama. Si rahasia jat Rabbani Tuhan ini tadi nah. Hendak ke sini, lalu jasmani yang berjalan, bujur. Padahal pun si Rabbani ini tadi si Tuhan. Apabila artinya kepada rohani kelak, mata mun kada roh rohani kelak. Nah, lalu si Rabbani tadi hendak ke nur. Nah, mata marun kada Nur Muhammad kaulah. Nah, jadi situ hendak kepada Rabbani, hendak kepada nurani, hendak kepada rohani, hendak kepada jasmani sama. Jadi yang penting pinandu tahu sudah letaknya. Jadi kada tersalah nangaran tahu. Oh itu jar jasmani nang bergerak bujur. Tapi pinandui pulang jangan bertahan di jasmani. Imun kada ada rohani kada kawa jiwa. Nah, jangan bertahan di rohani. Imun kada ada Nur Muhammad kada kawa jiwa. Jangan bertahan di Nur Muhammad. Imun kada ada jat Allah Ta'ala kada ada jiwa. Nah, cuma jat Allah Ta'ala ini kepada nur aja sebiji. Nah, jangan dicari lagi jatnya Allah, tapi di nur sudah. Di mana nurnya meliputi ini kawak. Melihat mata Nur Muhammad, mendengar telinga Nur Muhammad, mulut yang berbicara Nur Muhammad, batis yang berjalan Nur Muhammad. Makanya ada kala mandi Nur, bodoh Nur, salat Nur. Karena perkataannya Nur Muhammad, prakteknya pun juga Nur Muhammad juga. Nah, terpindah terganti menjadi wudu Nur, mandi Nur, dan salat Nur Muhammad. Wallahu alam. Al-Fatihah. Iya kan aku salatul ladzina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.